Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pembelajaran untuk membuat video peringatan kemerdekaan Indonesia pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Jangan segan untuk nanti misalnya ingin bertanya baik di chat maupun japri, silahkan. Atau kalau misalnya langsung lewat audio pun silahkan. Jadi kalau misalnya ketinggalan juga bisa nanti kita ulangi. Selamat datang Mas Rizal Fatah. Baik. Sebelum saya membagikan tentang bagaimana cara membuat ucapan kemerdekaan, terlebih dahulu saya ingin memberikan apa yang namanya perkenalan. Ya, kata orang kalau nggak kenal maka tak sayang. Oke. Perkenalan saya. Jadi seperti yang tertulis di situ, tadi sudah disampaikan Mas Diki, nama saya adalah Eko Budoyo. Ini asli daripada orang Jawa, kelihatan dari namanya. Jabatan Instruktur Kin Master, lahir di Klaten. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu Klaten itu adalah wilayah Jawa Tengah, 25 Oktober 69. Status menikah. Di sini saya memiliki yang namanya istilahnya kelas. Kelas saya sebut atau saya namakan dengan TK Digital Course. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ingin bergabung ke grup baik itu di WhatsApp maupun di Telegram ataupun di YouTube, saya juga ada di YouTube-nya. Jadi kalau di YouTube nanti berisi tentang tutorial-tutorial atau rekaman daripada kelas seperti ini. Jadi kalau misalnya ingin membuat apa di sana nanti di YouTube saya ada daripada rekaman. Saya tinggal di Jalan Mawar 6 Kalibaru, RT 2 RW 9 nomor 137 Wedang Satria Bekasi. Nah, kalau Bapak Ibu ingin lebih dekat mengenal saya ada Facebook ya. Di Facebook saya facebook.com/Eko Budoyo. Kemudian IG-nya @eko_flag. Ya, celak CLA ini adalah singkatan Klaten. Kemudian untuk yang Telegramnya belajar produk digital, YouTube-nya ada YouTube Eko Budoyo. Kalau YouTube ada dua, yang YouTube Eko Budoyo ini saya di bidang pendidikan, jadi di situ hanya pembelajaran tentang anak-anak sekolah saja. Kalau yang tentang KineMaster ada di TK Digital. Kemudian Bapak Ibu bisa mengisi link absen, nanti saya kirim ke chat, ini untuk bisa diisi agar sebagai laporan saya dalam melaksanakan pembelajaran saat ini. Saya akan bagikan dulu untuk link absennya di kolom chat, biar nanti Bapak Ibu bisa mengisinya, karena yaitu tadi sebagai laporan ke Mas Dikinya atau ke KineMaster di Korea sana. Silakan nanti Bapak Ibu untuk mengisi itu absennya. Baik, itu sedikit perkenalan saya. Agar lebih mengenal apa itu KineMaster, di sini saya ingin memperkenalkan KineMaster. Apa saja sih yang ada di dalam KineMaster, atau KineMaster itu bisa kita pakai untuk apa?
Di sini saya akan share screen tentang KineMaster. Saya sampaikan sedikit. Tadi itu sudah saya singgung bahwa KineMaster itu banyak sekali yang bajakan karena apa? Ya karena banyak sekali yang ingin atau mendompleng daripada KineMaster, karena memang KineMaster saat ini sangat mudah untuk digunakan sehingga banyak yang bajakan-bajakan seperti itu. Oke. Jadi KineMaster itu adalah suatu aplikasi yang bisa dioperasikan di smartphone ataupun di Android dan iOS. Jadi digunakan untuk mengedit baik itu video maupun foto. Maka tidak sedikit para kreator atau konten kreator, cara pembuat video maker menggunakan aplikasi ini. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membahas sedikit kelebihannya, karena memang banyak kelebihan-kelebihan yang bisa kita dapatkan di dalam KineMaster. Apa saja kelebihannya? Yang pertama, mudah didapatkan, karena kita tinggal mendownload saja di App Store. Ya, di App Store itu kita tinggal download, di situ kita ketik KineMaster saja, nanti sudah muncul. Tapi jangan sampai salah, yaitu dengan memilih KineMaster yang original. Karena kalau yang tidak original, nanti sewaktu ada update, itu biasanya untuk yang bukan original itu nanti tidak bisa dijalankan. Kemudian yang kedua, gratis. Jadi KineMaster ini bebas, silahkan kalau mau download. Tadi di grup juga sudah saya share, kalau untuk mendownload, jadi kalau melewat link yang saya sebarkan tadi, berarti kan tidak usah mencari atau ngetik pencarian di App Store-nya, tapi tinggal langsung klik. Tentunya walaupun gratis, tapi di sini KineMaster juga ada versi berlangganannya. Apa sih bedanya? Bedanya kalau yang berlangganan itu tidak ada watermark dan tidak ada iklannya sewaktu kita mendownload sesuatu yang kita butuhkan di dalam KineMaster tersebut. Dan berlangganan bisa juga dengan bulanan ataupun dengan tahunan. Kalau Bapak Ibu ingin berlangganan di App Store itu bisa, yaitu dengan harga Rp65.000. Namun kalau di kelas ini, kelas pembelajaran KineMaster, di sini kita bisa memberikan potongan dengan harga Rp50.000 per bulan. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah update terus, ya. Jadi KineMaster itu setiap bulan itu ada update-nya, bahkan kadang sebulan bisa 2-3 dalam update-nya. Kalau kemarin misalnya belum bisa ada judul, sekarang sudah bisa ada judulnya. Sekarang sudah ada fitur-fitur yang lain yang lebih baru. Jadi ini lebih bisa untuk berkreasi yang lebih banyak. Aset dan fiturnya lengkap, jadi walaupun hanya berbasis di smartphone, namun KineMaster ini aset fitur yang relatif lengkap, mulai dari efek, transisi, stiker, klip grafis, musik, lagu, dan banyak sekali suara-suara motor, mungkin suara pintu, suara segala macam. Sudah ada di situ, tinggal download saja, gratis. Kalau yang gratisan otomatis sebelum kita download biasa untuk melihat iklan saja. Kemudian mudah dioperasikan, jadi walaupun bukan ahli, kita walaupun hanya baru belajar pertama, KineMaster ini sangat mudah untuk dioperasikan. Jadi kita dapat mengedit video dengan mudah, baik itu foto maupun video, asal kita ikuti panduan sedikit satu persatu, itu pasti langsung bisa. Banyak sekali yang belajar di KineMaster ini ibu-ibu yang sudah berusia di atas 60, bahkan ada yang 70 juga ada, tapi juga bisa menghasilkan karya yang bagus. Kemudian yang keenam, mudah dibawa kemana saja, karena aplikasinya ada di smartphone, maka kemanapun bisa kita bawa. Nah, sewaktu kita ketemu sesuatu kejadian, kita pengen memvideokan, kemudian kita mau langsung upload pun bisa. Itulah kelebihan KineMaster. Sebenarnya masih banyak sekali, namun saya kira cukup ini saja dulu apa itu kelebihan daripada KineMaster-nya.
banyak sekali, yaitu di mana ada keyframe, ada chroma key, ada di sini video yang kita hasilkan juga berkualitas sesuai dengan handphone yang kita gunakan. Nah, itu sedikit tentang kelebihan daripada KineMaster. Berikutnya, saya ingin memberikan atau menyampaikan apa sih fitur-fitur yang ada di dalam KineMaster. Bentar. Ini lagi. Ada lagi satu lagi yang ingin saya bagikan tentang KineMaster ini. Bentar, Bapak Ibu. Oke, ini fitur-fitur yang ada di dalam KineMaster. Untuk yang pertama membuka KineMaster, saya kira perlu sekali untuk mengenal apa itu fitur yang ada di dalam KineMaster. Nah, di sini saya sampaikan fitur-fiturnya diantaranya. Nah, ini logonya, jadi huruf K dengan titik 5, warna putih di belakangnya atau abu-abu. Kemudian back-nya ada daftar tanya jawab. Kemudian apa yang baru ini untuk melihat hal yang baru yang updatean terbaru. Biasanya kalau ada titik merah seperti ini berarti ada updatean terbaru. Kemudian ada pengaturan untuk mengatur setelan di dalam KineMaster-nya. Kemudian ada lagi ini logo pengguna premium. Jadi kalau pengguna premium di sini mahkotanya warna kuning. Tapi kalau masih gratisan di sini berarti warnanya putih. Itu untuk membedakannya. Kemudian buat baru ini adalah tombol untuk membuat proyek baru. Waktu kita ingin membuat proyek maka yang kita klik di sini yang warna oranye. Nah, kemudian dapatkan proyek ini adalah kalau kita ingin mendapatkan template-template yang ada di dalam KineMaster. Itu daripada awal layar awal di dalam KineMaster. Nah, ini proyek yang sudah kita kerjakan muncul di sini. Ini saya kelihatan ada 2. Nah, berikutnya proyek baru. Kita sudah mengklik proyek baru, maka di sini muncul rasio. Rasio di sini untuk KineMaster sangat lengkap. Yang pertama 16:9, ini biasa digunakan untuk YouTube. Jadi kalau kita ingin membuat video YouTube, kita klik rasionya yang ini. Ya. Ini untuk YouTube. Kemudian 9:16, maaf, ini untuk TikTok. Ya, biasa untuk TikTok itu bentuknya berdiri seperti di handphone kita. Kemudian yang 1:1 ini untuk Instagram, ya, persegi. Kemudian 4:3 atau 3:4 dan 4:5 ini adalah untuk proyektor. Atau 4:5 juga bisa untuk IG namun di reel. Ya. Kemudian 2:35:1 di sini untuk sinema. Nah, itulah kegunaan daripada rasio. Maka di sini sangat lengkap sekali. Tinggal kita pengen memakai untuk video apa. Kalau salah dalam memilih rasio, biasanya nanti tidak bisa tampil penuh di dalam yang kita harapkan. Misalnya saya ingin membuat untuk YouTube, tapi saya salah pilih yang untuk TikTok atau untuk Instagram. Pasti nanti di tepinya akan ada hitam. Ya, layar hitam yang tidak ada gambarnya. Atau untuk TikTok, saya bikin gambar dengan rasio yang untuk YouTube. Pasti nanti gambarnya juga akan terpotong. Ya, jadi seperti itu. Berikutnya ini tampilan kalau kita sudah mengklik rasio, maka akan muncul media browser seperti ini. Nah, ini adalah tampilan daripada
media yang tersimpan di dalam handphone kita. Nah, di sini ada toko aset, gambar toko. Ini adalah untuk mendownload aset yang pengen kita download. Ada lagu, ada gambar, ada video, ada transisi, dan banyak sekali di situ. Kemudian di sini media yang bisa kita pakai. Nah, ini contoh berikutnya kalau kita sudah mengklik media, akan muncul seperti ini. Apa yang harus kita lakukan atau apa yang ingin kita pakai. Nah, di sini ada tombol lebih besar, lebih kecil, ini adalah kembali. Kemudian lingkaran yang tidak penuh ini adalah undo atau kembali ke sebelumnya. Kemudian kotak ini adalah untuk memfoto proyek yang sedang kita kerjakan. Kemudian ada gambar gerigi, ini adalah untuk pengaturan. Nah, nanti bisa kita ngatur videonya atau audionya. Nah, ini Balik Kenapa lagi. saya balik? Komentar Mas. ada yang salah Kok ngetik. Mas, ini Mbak Dinanya nggak ada menghilang, mana grupnya Mbak Dina, Loh, mentornya ini juga hilang. hilang. Aku lagi. Ini saya karena kesini. Saya Nah, tadi kembali sama. Kembali ke awal. Balik ke awal kita. Ke awal. Mohon bersabar. Gimana ya Mas Diki? Kembali sendiri. Back sendiri. Tadi Kayaknya ada yang salah klik. Sepertinya ada yang salah klik, teman-teman. Nggak apa-apa. Ada yang salah klik. Saya akan masukin ruangan lagi. Ya. Iya, belum apa-apa, tenang. Kan belum diapa-apain. Belum diapa-apain. Ngapain? Nah. Aduh, malam minggu. Nggak bisa di-assign Malam loh. minggu. Join. Oke, saya open room lagi. Jadi jangan Tenangkan dirinya. Tapi Mbak Dinanya nggak ada, gimana tuh Mas? Loh, kok bisa nggak ada Bu Dinanya? Ya hilang, Mbak Dina hilang. dari Mati lampu kalian. Hilang, nggak di break out lagi sama Kiki. Tiba-tiba menghilang. Kembali lagi. Kayaknya ada yang salah pencet tadi Bapak Ibu. Jadinya kembali ke ruang utama. Iya. Oke, saya lanjutkan. Jadi berikutnya ini di sini ada tombol. Share screen-nya udah nyala belum Pak di situ? Belum. Oh belum, maaf. Ya. Kirain sudah. Share screen-nya hilang lagi. Nah, sampai di sini. Ya, udah Mas. Udah ya. Ya. Saya lanjutkan. Ya, ini berikutnya tombol untuk melebarkan tampilan scene. Jadi ini ada garis 3, panah ke atas ke bawah ini untuk melebarkan yang di sini. Ini bisa kita ke ataskan ke bawahkan. Kemudian yang berikutnya ini adalah untuk mengatur timeline. Timeline itu garis merah ini. Ini timeline, ini ada 00, ini titik awal video. Kemudian ada tombol export yang ada di kanan. Ya, kelihatan ya Pak ya? Iya. Nah, di sini ada tombol kotak, kemudian ada panah ke atas. Ini untuk ekspor. Kemudian ada tombol media. Ini adalah untuk memasukkan scene. Scene yang pertama, yang utama di sini paling atas. Ini adalah yang utama. Kemudian ada lagi lapisan. Nah, lapisan ini adalah untuk memasukkan yang akan kita masukkan di sini, baik itu tulisan, video, ataupun gambar
atau efek, di sini ada di lapisan. Kemudian ada lagi tombol menambah musik yaitu audio. Kita klik di sini. Kemudian ini ada gambar mic. Ini adalah untuk merekam. Jadi kalau kita ingin menjelaskan sesuatu, bisa kita ikutin di pencet tombol rek ini. Kemudian yang merah ini tombol timeline seperti yang tadi disampaikan. Kemudian ini adalah tampilan area kerja yang kita kerjakan. Kemudian ada lagi tombol play. Ini segitiga putih. Ini untuk mengetes apa yang sedang kita kerjakan. Kemudian terakhir ini ada durasi video. Berapa panjang akan tampil di sini. Nah itu beberapa pengenalan daripada tombol-tombol yang ada di dalam KineMaster. Sebenarnya masih banyak sekali. Gak apa-apa, sabar nanti karena prakteknya pun akan lebih mudah kalau kita sudah mengenal tombol-tombolnya. Kalau sudah saya kenalin kan nanti pencet media, pencet lapisan, letaknya di sini. Nah, berikutnya di sini ada menambah lapisan media. Jadi tadi kalau kita klik lapisan ini akan muncul 5 media ini. Mohon maaf. Di sini ada media foto maupun video. Kemudian ada efek. Ini adalah untuk memasukkan efek di dalam video tersebut. Misalnya kita mau ngasih asap, atau kita memberikan transisi, efek transisi, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya stiker. Nah, stiker ini bisa berupa bentuk ataupun berupa gambar jadi. Nah, nanti bisa kita lihat di situ banyak sekali, kita bisa explore apa saja yang ada di dalamnya. Kemudian berikutnya ada menambah tag, yaitu pada huruf T ini untuk menambahkan tulisan. Kemudian yang terakhir tulisan tangan. Nah, di sini nanti tulisan tangan itu tidak hanya tulisan tangan saja, tapi ada berbagai bentuk atau berbagai kreasi yang bisa kita lakukan di situ. Itu tadi yang ada di dalam lapisan. Kemudian di sini ada tombol delete. Kalau kita mengklik media, maka akan muncul tombol tempat sampah seperti ini. Tapi kalau kita tidak mengklik media, maka tidak akan muncul tombol tempat sampah. Medianya yang mana? Yang ini video yang ada garis kuning ini, Pak. Bapak Ibu, ini namanya media yang kita klik, maka akan muncul tombol tempat sampah. Berikutnya ada tombol pangkas, yaitu gambar gunting ini untuk memangkas, bisa pangkas belakang, pangkas depan, bagi 2, pangkas dan sisipkan gambar beku bisa. Jadi ada beberapa macam nanti. Kemudian ada menu pengaturan, ya di sini klip grafis, kita bisa masukkan grafis di dalamnya. Nah di sini untuk menu pangkasnya, tadi sudah saya sampaikan, ada pangkas kiri, pangkas kanan, bagi playhead, bagi dan sisipkan pinggir beku. Jadi kalau gambar guntingnya sebelah kiri, maka video yang akan terpotong yang ada di depan atau di sebelah kiri. Kalau gambar guntingnya di belakang, maka yang akan kepotong adalah video yang di bagian belakang. Kemudian yang belah 2, ini adalah membagi video menjadi 2 atau dipotong jadi 2. Yang terakhir, bagi dan sisipkan pinggir beku, berarti di sini kita potong, kemudian di dalamnya akan disisipkan foto, yaitu gambar beku tadi. Berikutnya di sini untuk mengatur audionya. Nah, di sini untuk mengatur suara bisa kita nyalakan di sini, kemudian di sini ada gambar speaker. Ini volume bisa kita naikkan sampai dengan 200% atau kita turunkan juga bisa. Nah, di sini untuk kiri dan kanan, jadi kita apakah video kita mau kita setting sebagai stereo atau mono, nah, itu bisa di setting di sini. Kemudian ini untuk mengatur volume tadi bisa sampai 200%. Nah, ini untuk keseimbangan lada suara, ini ke kanan mana yang akan lebih besar tombol yang kanan, kalau ke kiri maka akan suaranya akan tidak berimbang. Berikutnya masih ada lagi tombol titik 3 di sini yang muncul ketika kita mengklik video atau media. Nah, di sini kemudian muncul duplikat.
duplikat itu gunanya untuk menduplikat atau membuat ganda daripada media yang kita klik. Jadi gambarnya nanti jadi ada 2 atau videonya jadi double. Kemudian duplikasi sebagai lapisan, maka ini akan ada di bawahnya, muncul di bawahnya begitu. Yaitu menjadi lapisan. Kemudian ini untuk pengaturan yang lain masih ada. Namun ini bisa kita kita kreasi, kita sendiri nanti kalau ada yang tidak jelas atau tidak paham bisa ditanyakan di grup ataupun Japri. Saya kira itu saja untuk penjelasan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat apa yang menjadi fitur daripada KineMaster. Mudah-mudahan bisa dipahami, walaupun hanya sekilas, nanti sekalian sambil dieksplor saja. Demikian untuk pembukaannya, Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa menambah wawasannya. Jadi nanti kalau kita ingin menggunakan KineMaster-nya, sudah siap tombol-tombolnya letaknya di mana sudah diketahui. Oke, langsung saja. Mungkin Bapak Ibu semua sudah mendownload tadi template-nya, maka langsung saja mari kita praktekkan untuk membuat kartu ucapan daripada kemerdekaan Indonesia. Ya. Share screen saya sudah kelihatan Bapak Ibu. Ya. Ini tampilan daripada KineMaster saya. Saya tutup dulu. Jadi kalau saya klik KineMaster, tampilnya pertama pasti warna oranye dengan huruf K di tengah. Nah, ini tampilan untuk KineMaster. Oke, tadi sudah saya jelaskan fitur-fiturnya. Nah, di sini untuk mengetahui bagaimana kemampuan handphone kita, silahkan diklik pengaturan. Jadi di sini pengaturan, Bapak Ibu, klik pengaturan. Kemudian informasi kemampuan perangkat silahkan diklik. Nah, di situ tertulis informasi kemampuan perangkat. Jadi handphone saya di sini Vivo 1904, Android 11. Kemudian sunting bagikan kemampuannya sampai 1080 piksel FHD. Contoh jumlah lapisan, kalau kita mau membuat video nanti, kalau dengan 1080 piksel hanya bisa 2 lapisan, kalau 720 piksel bisa sampai 4 lapisan, kalau 540 piksel bisa sampai 4 lapisan juga. Ini yang sudah total. Nah, kalau Bapak Ibu belum ada tulisan, bisa klik titik 3, jalankan analisis sekarang. Titik 3 di sebelah kanan atas, kemudian jalankan analisis sekarang. Maka akan muncul peringatan seperti ini. Analisis kinerja perangkat keras merupakan prosedur 1 kali yang akan membantu Anda meningkatkan kompatibilitas daripada KineMaster dan fiturnya. Nah, kalau kita jalankan, maka akan berjalan seperti ini. Ini menganalisis sebentar, nanti akan diketahui kemampuan daripada handphone kita. Masing-masing handphone kemampuannya berbeda-beda. Kalau yang ada yang lebih daripada 2000, ada yang nggak nyampe 1000, dan ya tergantung. Kemudian KineMaster ini hanya bisa dijalankan di Android 6 ke atas. Jadi kalau belum Android 6, tidak bisa diinstal KineMaster. Sedang berlangsung, harap tidak mematikan KineMaster atau beralih ke aplikasi lain saat sedang menjalankan proses analisa. Kita tunggu sebentar. Bapak Ibu ikut analisis kan? Ya. Ya, biar ketahuan handphonenya nanti sampai kemampuannya berapa.
Jadi lama menganalisis juga tergantung daripada handphonenya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Kemudian juga tergantung memori yang tersedia. Sedikit lagi. Ada yang sudah Bapak Ibu? Udah. Udah berapa Bu? Ibu Eva. Kalau sunting dan bagikannya 1080p, tapi kalau contoh jumlah lapisan videonya tidak didukung. Oh, contoh lapisan videonya tidak didukung. Iya. Apa mungkin apa namanya? Penuh. Penuh Oke. memorinya. Jadi nanti Kayaknya kalau kayak gitu, biasanya untuk ekspornya terkendala. Jadi nggak bisa ngekspor, jadi harus ada beberapa media yang harus dihapus terlebih dahulu. Sebenarnya kalau pengen, nah ini punya saya udah selesai, ya munculnya sama karena tadi kan memang sudah pernah dianalisis seperti ini. Begitu Bapak Ibu untuk cara menganalisis daripada perangkat kita. Jadi di sini bisa diketahui kemampuan perangkat kita. Modelnya juga bisa diketahui, Android-nya Android berapa bisa diketahui. Kita kembalikan saja. Nah, ini tentang akunku nanti untuk kalau pengen misalnya mendaftarkan ke Premium. Nah, itu nanti tidak usah kita bahas karena akan memakan waktu lama. Kita langsung saja, silakan Bapak Ibu membuat proyek baru atau buat baru, diklik. Nah, muncul seperti ini. Nah, kita ingin membagikan video ini di mana? Nah, karena kita ingin biasanya kita bagikan ke WhatsApp atau IG, maka kita pilih saja 1:1. Kemudian, atau Bapak Ibu pengen beri nama dulu, silahkan dikasih nama di sini atasnya, diturunkan ada tulis nama proyek. Misalnya, kartu 17-an. Yang singkat saja saya tulis seperti itu misalnya. Berikutnya, nah, akan muncul media-media yang ada di handphone kita. Kemudian silahkan Bapak Ibu cari tadi template yang sudah saya bagikan di grup. Kalau yang belum masuk ke grup saya, tadi sudah dikasih link oleh Mas Diki, tadi di grup besar diberikan link daripada template-nya. Silakan dipilih. Sudah Bapak Ibu? Saya tunggu. Sudah ketemu videonya? Halo? Sudah. Sudah? Sudah. Ya, Pak. Ya. Kita kalau sudah pilih, kita tambah silangnya, kita cek, kita pencet tanda silangnya. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, saya ingin memberikan cara
memotong terlebih dahulu atau cara memasukkan media yang lain. Misalnya saya di sini ingin menambahkan media yang lain, bisa saya tambahkan. Misalnya di sini saya tambahkan intro. Nah, ini di antara dua media, di sini ada gambar plus, ini adalah persambungannya, bisa kita masukkan efek. Namun, saya ingin mempraktekkan untuk memotong Bapak Ibu, biar kita untuk yang baru pertama ngikut juga lebih mengetahui. Nah, untuk pertama motong, jadi kita tentukan dulu video ini mau kita potong di mana. Misalnya kita mau potong di detik keberapa, tentukan dahulu atau dilihat dulu videonya. Silakan. Nah, cara motongnya, kalau sudah kita tentukan, kemudian kita klik medianya, kita pilih gambar gunting. Nah, kita mau pangkas kanan apa pangkas kiri, Bapak Ibu tinggal pilih seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau ingin memotong yang depan, berarti pilih pangkas kiri. Tapi kalau ingin memotong yang belakang, berarti pangkas ke kanan. Nah, kalau ingin bagi dua, berarti bagi prehead. Seperti itu. Jadi prakteknya seperti itu. Kita klik medianya sampai ada muncul garis kuning pinggirnya. Kalau sudah muncul garis kuning, pasti muncul gambar gunting tadi, kemudian kita tinggal pilih pangkas atau bagi. Kalau belum punya intro itu bagus diganti apa, Pak? Boleh apa saja, kan untuk praktek gitu. saja, untuk praktek ya Bapak Ibu, agar bisa mempraktekkan cara memotong saja. Oke. Nah misalnya, lah kok saya salah potong. Nah, Bapak Ibu bisa pilih tombol setengah lingkaran atau lingkaran yang tidak penuh di sini. Di sini, di bawah titik 3, itu bisa diklik kembali. Maka dia akan kembali. Seperti itu. Gambarannya kalau kita pangkas kiri berarti yang kepotong yang depan. Seperti itu cara memotong. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Baik. Berikutnya cara memasukkan daripada tulisan. Nah, kita klik lapisan, kita pilih tag, akan muncul keyboard seperti ini. Kita tinggal tulis saja apa yang ingin Bapak Ibu tulis. Kata tadi di intro, ini saya akan tambahkan saya. Sekedar untuk latihan. Jadi kalau sudah ditulis, kita tinggal klik pilih, maka sudah ada tulisannya. Nah, di sini ada garis putihnya, ini bisa kita besarkan, kita tarik begini Bapak Ibu, ditarik. Nah, ini cara membesarkan dan mengecilkan. Kemudian ini juga kita pindahkan, bisa ke atas, kanan, kiri, bisa, bebas, terserah. Bapak Ibu pengen ditaruh di mana tulisannya. Itu cara mengatur letak daripada tulisannya. Sudah Bapak Ibu? Nah, kemudian bagaimana cara mengubah jenis tulisan? Nah, kita klik huruf AA. Nah, AA-nya diklik. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih di sini. Tulisannya mau seperti apa? Yang ada di handphone Bapak Ibu. Kalau kurang banyak bisa klik di gambar toko. Sampingnya tanggal silang. Nih. Nah, mohon maaf. Nah, di sini kita bisa pilih fontnya. Ada serif, ada display, tulisan tangan, Korea, Jepang, Arab, komplit sekali. Cina. Ya. Oke. Itu kalau putus ya. Cek. Cek. Putus Bapak Ibu. Waduh.
Aduh. Terputus ya Bapak Ibu ya. Ya. Ada sinyalnya penuh loh. Kendala. Oke, misalnya saya pengen ganti tulisannya menjadi tulisan miring seperti ini. Kita kalau sudah pilih tulisannya, kita silang, maka tulisannya akan berubah. Bagaimana untuk mengubah warna tulisan agar dari putih ke warna yang lain? Bapak Ibu bisa pilih kotak putih di samping gunting. Nah, di samping gunting ada kotak, dipilih. Bapak tinggal pilih warnanya, mau warna apa. Ini bisa dinaikkan, warnanya komplit. Kalau pengen mencari yang lain bisa dengan lingkaran, bisa juga dengan RGB. Kalau Bapak Ibu hafal dengan RGB, nggak apa-apa. Kalau yang mau gampang, yang ada titik 9. Itu cara mengganti warna. Seperti itu. Karena ini di sini tidak saya ubah, maka tetap putih. Nah, biar lebih cakep, bisa dikasih ikhtisar, bayangan, bersinar, warna natar, bisa. Nah, di sini untuk menambah daripada aksesoris yang ada di tulisan. Misalnya saya tambah bersinar. Kita nyalakan. Sinarnya mau warna apa pinggirnya? Atau warna putih, atau merah, atau kuning. Nah, ini ketebalannya bisa kita tebalin. Nah, ini untuk menambah ketebalan. Yang paling bawah menyebar. Nah, ini kita tipiskan. Ini untuk menyeting atau menyetel daripada ketebalan bayangannya. Kalau sudah, kita checklist. Nah, tulisannya sudah berubah. Dan yang mau kita kecilkan lagi bisa. Kemudian lebih bagus kita kasih animasi masuk. Nah, animasi masuk ini adalah tulisan ketika masuk dia akan seperti apa. Apakah mau memudar atau pop. Nah, seperti itu. Ada geser kanan, geser kiri, geser ke atas, selidon, dan lain sebagainya. Banyak sekali di sini Bapak Ibu tinggal pilih. Atau huruf demi huruf. Nah, kemudian yang di bawahnya itu ada 0,5, ada 1, ada 1,5. Ini adalah kecepatannya Bapak Ibu. Ya. Kalau kita pilih 2 berarti dia munculnya akan lambat. Kalau 1 dia akan lebih cepat. Seperti itu. Kalau sudah kita checklist. Tulisannya kita bisa coba untuk diputar titik 3-nya. Nah, seperti itu untuk cara memasukkan tulisan, memberikan animasi dan efek daripada tulisan. Nah, animasi di sini juga ada 3 macam. Ada animasi masuk, ada animasi keseluruhan, ada animasi keluar. Animasi masuk itu berguna untuk memberikan efek waktu tulisan keluar atau muncul. Nah, animasi keseluruhan berarti sepanjang video tulisan itu akan ada efeknya. Nah, animasi keseluruhan nanti bermacam-macam Bapak Ibu. Di sini ada kedip, nah, ada berkedip-kedip, ada denyut, banyak sekali di sini ada bergetar, ada air mancur. Ya. Silahkan nanti dikreasikan sendiri. Ada cincin, ada mengambang. Ya. Itu kalau mau pakai animasi keseluruhan. Kalau tidak pakai, berarti tidak pakai. Kemudian animasi keluar, berarti pas tulisan itu berakhir, mau seperti apa? Bisa juga seperti yang animasi masuk tadi, ada memudar, geser kanan, geser kiri, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Itu fungsi daripada fitur yang ada di tulisan. Bisa diikuti Bapak Ibu? Bisa. Atau kecepatan, kalau kecepatan silahkan disampaikan, nanti bisa diulangi.
Ini untuk memberikan tulisan di dalam video. Biasanya kalau kita membuat video kan kita ingin memberikan judul atau ingin memberikan penjelasan di dalam video itu. Nah, kita tambahkan tulisan. Kemudian ingin menambahkan lapisan lagi. Misalnya saya ingin menambahkan logo. Nah, di sini kan logo udah ada saya. Eka Digital di depan intro udah ada, tapi saya ingin memberikan pada Bapak Ibu untuk yang baru ngikut kan mungkin perlu masalah ini. Nah, ini caranya klik media, kemudian pilih gambar yang ingin Bapak Ibu tampilkan atau Bapak Ibu kasih logo tersebut di videonya. Kita di checklist. Nah, sama seperti tulisan tadi, kalau ingin mengubah atau menggeser-geser tulisan atau logo ini juga sama, harus diklik logonya. Ya, setelah kita klik, mungkin kita bisa taruh ke depan, maju lagi. Nah, ini bisa kita geser-geser ini. Kalau ada garis putih pinggirnya, bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan. Kita bisa taruh di kanan atas, kiri atas, atau di bawah, atau di tengah. Terserah suka-suka. Biasanya masing-masing memiliki kreasi sendiri-sendiri. Demikian juga ini logo atau ini gambar foto ini bisa juga kita berikan animasi masuk, kita bisa beri animasi keseluruhan, kita bisa juga beri animasi keluar. Jadi sama dengan kayak tulisan tadi. Misalnya keluarnya pop, kemudian saya ingin berikan animasi keseluruhan, kedip lambat misalnya. Kemudian kita checklist kalau sudah, kita beri animasi keluar juga, memudar misalnya. Nah, kalau kita ingin tampil foto ini sepanjang video, maka kita cukup menarik garis atau pinggir di belakang foto ini, geser ke belakang. Nah, kita tarik seperti ini, maka dia akan tampil panjang selama video yang kita inginkan. Terus. Checklist. Maka dia akan muncul. Nah, kedip-kedip. Dia akan muncul terus, walaupun masih di sambungannya, masih. Untuk yang template yang saya bagikan, belum ada fotonya kan Bapak Ibu? Ya. Ya, ini karena memang sengaja itu untuk template untuk Bapak Ibu nanti memberikan foto. Nah, ini punya saya sudah saya kasih foto. Oke, itu cara menambahkan tadi logo atau yang lain lapisan, misalnya stiker sama kayak itu, tag tulisan tangan juga sama seperti itu. Itu cara menambahkannya. Nah, kemudian efek itu adalah memberikan efek di video tersebut. Misalnya nih video ini kan ingin mendapatkan efek, berarti kan kita klik lapisan, kita klik efek. Nah, efek dasarnya. Nah, kita mau cari efek yang lain, ya kita bisa klik tokonya. Di sebelah checklist itu ada gambar toko, silahkan diklik, nanti dicari efek yang ingin dipakai. Itu caranya. Sampai di sini ada yang ingin bertanyakan, silahkan Bapak Ibu. Sebelum kita lanjutkan ke berikutnya. Nggak ada yang bertanya? Berarti sudah paham. Alhamdulillah, kalau bisa dipaham. Jadi di sini tinggal kalau mau ngapus diklik sampai ada tanda garis pinggirnya, kemudian ada tempat sampah. Nanti kita nggak pengen ini ada intro, boleh kita tinggal klik, kita buang tempat sampah. Sama seperti itu prosesnya,
Pokoknya kalau mau menghapus segalanya, baik itu tulisan, foto, video, atau efek yang lain, hanya cukup diklik, kemudian kita klik gambar sampahnya. Nggak ada yang bertanya, Bapak Ibu? Oke, nah kalau tidak ada, bagaimana cara menambahkan audio? Nah, menambahkan audio, di sini klik audionya. Nah, di sini kan ada musik, ada SFX, ada rekam, ada lagu. Nah, di sini macam-macamnya, banyak sekali, tinggal dipilih saja. Nah, kalau SFX ini adalah jenis-jenis suara. Di sini ada saya contohnya di sini suara mobil. Ada suara pintu, suara kunci, dan lain sebagainya. Itu contoh saja. Nah, kita coba lagi misalnya, nah kalau rekam, berarti rekaman yang sudah kita simpan. Kita masukkan di sini. Di sini ada rekaman yang sudah kesimpan. Atau lagu, tinggal pilih. Kalau tidak ada di sini, Bapak Ibu pengen download, sekali lagi tinggal klik gambar tokonya. Nah, di sini ada lofi, artis, akustik, anak, sinematik, klasik, dan banyak sekali contoh-contoh di sini ada pop, R&B, rock, dunia, tema, dan lain sebagainya. Itu kalau kita ingin mendownload musiknya. Sekali lagi kalau masih gratis, begitu kita pengen mendownload, kita pengen mengunduh, pasti kita hanya diminta untuk melihat iklan saja. Tapi kalau sudah premium, itu akan langsung terdownload. Misalnya, di sini ada lagu, saya ingin masukkan. Nah, cara masukkan adalah diklik tanda plus. Nah, kalau sudah diklik tanda plus, akan muncul di bawahnya kotak hijau. Nah, hijau atau biru ini, Pak. Nah, ini adalah yang audio yang kita masukkan. Nah, di sini kita bisa. Nah, karena tadi di videonya ini sudah ada suaranya, akan menjadi double. Nah, untuk menghilangkan, bagaimana menghilangkan suara yang ada di video? Bapak klik videonya, kita tarik ke atas. Nah, di sini ada ekstrak video. Nah, akan muncul di bawahnya ada dua. Nah, ini video yang ekstrakan dari video. Nah, ini saya hapus. Maka lagunya 17-an udah nggak ada. Ya, itu lagunya sudah tidak ada. Cara membuang suara di video seperti itu, Bapak Ibu. Jadi cukup diklik videonya, kemudian ekstrak audio. Saya akan kembalikan lagunya. Nah, untuk memotong lagu juga sama, tinggal klik di mana kita mau potong, kemudian di sini ada pangkas. Nah, pangkas bagi. Klik kanan apa kiri, kita tinggal pangkas. Sama saja, kita potong, maka dia akan menjadi pendek. Potong depannya atau belakangnya yang kita pilih. Itu cara memangkas daripada audionya. Oke. Karena template-nya sudah jadi Bapak Ibu tinggal langsung mengisi fotonya. Oke, mari kita sisipkan fotonya Bapak Ibu. Silahkan digeser timeline-nya sampai muncul gambar garis segitiga ini muncul yang penuh. Nah, seperti ini. Digeser, kalau di saya detik ke 10. Detik ke 10 kalau di saya. Harusnya sih sama. Sama nggak Bapak Ibu? Detik ke 10. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu silahkan pilih lapisan. Jangan media Bapak Ibu ya, lapisan. Kalau media nanti numpuk di atas, menggeser. Nah, pilih lapisan, kemudian media,
Bapak Ibu cari foto yang ingin disisipkan di situ. Fotonya yang mana yang mau disisipkan? Silahkan. Nah, saya pilih ini. Oh, jelek, ada background hitamnya. Nah, salah, saya hapus saja. Nah, kita masukkan lagi. Saya nggak punya foto yang bagus, Pak. Nah, jelek semua ini aja. Tapi tadi kan udah ada ya, ini buat mandu Bapak Ibu. Klik fotonya. Sudah? Bapak Ibu sudah masukin fotonya? Sudah masukin foto Bapak Ibu? Oke. Kalau sudah fotonya silahkan diatur, dikecilkan. Taruh di dalam kotak ini. Nah, biar tidak nutupi garis dan fotonya tetap kelihatan besar, silahkan yang sebelah kanan ini di-scroll ke atas. Atau kita coba saja. Sudah Pak Ibu? Pemangkasan. Klik pemangkasan. Kalau sudah, nyalakan tombolnya. Jadi merah tombolnya. Kemudian topeng bentuknya silahkan diklik. Nah, Bapak Ibu bisa pilih mau pakai bentuk apa, segi 4, lingkaran, segitiga, jantung hati, bintang, segi 6, atau mana silahkan dipilih. Atau segi 5, atau belah ketupat, silahkan. Mana yang ingin dipakai. Misalnya saya ingin pakai lingkaran, kemudian saya checklist. Nah, kemudian kecilin lagi, geser. Sudah Bapak Ibu? Nah, kalau sudah, garis kuning yang belakangnya panjangkan fotonya sampai muncul, sampai lurus dengan yang merah. Nah, seperti situ kepanjangan masuk nih. Turun lagi, jangan sampai masuk ke merahnya. Nah, sampai sini. Sampai detik ke-16. Kalau sudah, silahkan diberikan animasi. Bapak Ibu pengen animasinya seperti apa? Animasi adalah gerakan foto yang waktu masuk. Misalnya geser ke kanan. Oh, kalau geser ke kanan seperti itu. Kalau pop, oh begitu. Silahkan dicari yang sesuai dengan keinginan. Tingkatkan, turunkan, pusatkan, usap ke kanan, usap ke kiri. Jadi beda-beda ya, seka ke atas, sembul keluar. Silakan dipilih. Oke, kalau sudah kecepatannya silahkan mau lambat apa cepat. Ini angkanya di bawahnya bisa kita atur. Nah, kalau mau cepat ya 1 atau 0,5. Nah, dia akan cepat. Kemudian checklist. Nah, coba kita play. Di saya karena udah ada foto, jadi fotonya numpuk.
Oh. Nah, itu kalau baru animasi masuk. Nah, untuk keseluruhannya mau dikasih animasi apa tidak, silahkan Bapak Ibu bisa kreasi sendiri, apakah mau berkedip, ataukah mau berdenyut, atau bagaimana, apa bergetar, silahkan dipilih sendiri. Kemudian animasi keluar juga sama, diklik lagi fotonya, pilih animasi keluar, pilih animasinya. Saya pilih pemudar aja. Kalau sudah checklist. Kita kembali ke depan, kita coba putar. Ya, seperti itu daripada hasil penambahan fotonya. Ya. Sudah ditambahin fotonya Bapak Ibu? Ya. Ya, karena ini hanya template, sudah jadi template-nya, maka hanya menambah foto saja. Kalau Bapak Ibu ingin menambah tulisan, bisa silahkan. Di sini kan masih ada tempat kosong. Ya, di bawah tulisan 17 Agustus atau di bawah foto Bapak mau dikasih nama, silahkan. Ya, kita tinggal tambahkan saja. Nah, ini fotonya udah muncul. Kemudian kita tulisan 17-nya juga sudah habis bergerak. Udah bergerak begini, kita tambah lapisan, tambah tulisan seperti tadi, silahkan kalau mau tambahin nama atau tambahin apa tulisan yang Bapak Ibu kehendaki, silahkan. Misalnya nama perusahaan atau foto tadi dari dikasih logo perusahaan juga silahkan, sama saja. Misalnya saya tambah. Tulisannya putih, nah, kita ubah aja di sini, ganti hitam, apa ganti merah. Nah, tulisannya bentuknya ganti lagi, bisa. Nah, jadi tulisan Latin. Nah, di sini aja, biar kelihatan. Kemudian tambahkan animasi. Nah, ini saya tulisan jangan terlalu panjang, pendek aja, disamain dengan foto. Foto hilang, tulisan hilang. Animasi masuk, kasih tulisan, animasinya apa? Nah, usap ke kanan. Kemudian animasi keluar, usap ke kiri. Ya, kita putar. Seperti itu Bapak Ibu, untuk menambahkan tulisan dan fotonya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu? Iya Bu. Silakan Pak Yayan. Oh iya, itu Mas untuk menghilangkan musik tadi di video template-nya tuh agak cepet tadi, gimana sih caranya? Iya Pak. Iya. Diklik fotonya, videonya, ini diklik Ya. ini Pak, ada garis kuningnya kan Pak? Ya. Nah kita ini geser ke atas. Nah di sini ada ekstrak video, ekstrak audio nomor 2 dari bawah.
Di atasnya Ya. informasi. Nah, itu kita klik, maka audionya akan misah seperti ini tadi. Videonya udah ada di bawahnya. Bisa kita ganti lagunya, mau lagu apa, silahkan. Itu untuk memisahkannya. Ya. Ada lagi, Pak? Siap, sudah cukup. Mas Hasim? Bu Enda, ada pertanyaan? Bisa Tidak, ikutin? Pak. Oh, Tidak, Pak. Cukup. Pak Galaxy A20 Pak siapa ya namanya saya? Maaf. Dengan Pak siapa Pak? Audionya dibuka Pak, mic-nya. Ulangin lagi. Nah, Halo, dengan Pak siapa? Edi. Oh Pak Edi, di mana Pak Edi? Kan Sukabumi teh ya. Oh Sukabumi. Baik. Tapi nggak ada ininya untuk apa namanya? Template. Jadi nggak cuma Template ya? nggak ini lihat aja. Nggak apa-apa, nanti kan bisa dipraktekin Pak Edi ya. Kayak teman Pak Teguh yang gitu. Ya. Yang waktu kemarin kontak. Iya. Apa? Oke, Bu Bubun sudah. Mau minta diulang lagi, Pak, untuk Oke, nulis yang mana? yang di bawah tulisan 17 Agustus. Oh ini yang Eka Digital ini. Iya. Oh, ya. Jadi kita paskan dulu ketika tulisan 17 Agustus sudah muncul dan juga fotonya sudah muncul. Nah, kalau ini kan kelihatan berurutan, nanti kalau belum muncul semua kan kelihatan acak-acakan. Nah, ini 17-nya sudah berhenti, baru kita klik lapisan. Klik lapisan. Ini saya hapus dulu ya Bu ya, biar saya ulang ya. Nah, ini klik lapisan, tag. Nah, silakan ditulis Bu. Oh ya. Bun Care. Tag. Kemudian pilih. Nah, sekali lagi ini saya geser sesuai dengan yang lebih bagus. Tulisannya karena putih kan nggak kelihatan, kita ubah menjadi warna hitam. Kemudian biar lebih cakep, saya ubah tulisannya menjadi yang tulisan script bold. Indicate. Lihat ini sampai ke merah, kita geser, jangan sampai ke merah Bapak Ibu, kita geser dikit sampai, nah tadi ini kita potong, kita turunkan, pendekkan, nah seperti itu. Nah nanti pas di merah udah nggak ada tulisan, jangan sampai bocor tulisan hitamnya, tulisan ini nama Eka Digitalnya sampai bocor ke merah, nah berarti kan nggak bagus. Kemudian kita kasihkan animasinya tadi. Masih keluar, bukan ini, pusat. Dengan bisa Bu udah? Makasih Pak. Ya. Ada yang lain yang mau bertanya? Silakan. Baik. Nah, ini nambah foto sudah, nambah tulisan sudah. Saya kira cukup. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menambahkan tadi seperti logo tadi, silahkan di belakang sini tambahkan lagi juga boleh. Tadi di sini sebenarnya logo sudah saya pasang saya. Nah, di sini di bawah ini sudah ada logo saya di bawah foto Edi. Kalau Ibu mau pasang logo silahkan, atau Bapak Ibu mau yang pasang logo atau fotonya di situ boleh. Saya akan coba dulu sekali lagi dari depan.
Demikian sudah jadi, berarti kita tinggal ekspornya. Nah, Bapak Ibu kalau ingin mengekspor, maaf nih, saya lihat dulu ada chat, oh enggak ada. Nah, ekspornya ada di kotak, ada tanda panah ke atas. Nah, di sini Bapak Ibu untuk ekspornya ini bisa kita pilih seperti yang tadi sudah kita analisis. Nah, tadi di depan sudah saya sampaikan, handphone saya hanya bisa sampai 1080. Di sini saya biasa hanya pakai 720. Ini sudah cukup bagus. Kemudian laju bingkainya 30. Nah, di sini kemudian masih bisa kita atur laju bitnya, kita besarin bisa, kita kecilin bisa. Tapi saya biasa bikin ini adalah sekitar hanya 5 MB sudah cukup bagus. Ya. Ini memakan 2,1 Mbps laju bitnya. Dan memori yang diperlukan hanya 5 MB. Seperti itu, bisa kita simpan video. Ini namanya mengekstrak. Setelah ini akan tersimpan video yang kita buat. Kita tunggu sebentar. Ya, di sini sudah jadi Bapak Ibu. Video yang kita ekstrak akan muncul di sebelah kanan atas. Di sini ada tombol tempat sampah, berarti kita buang. Segitiga, ini untuk kita mainkan atau kita putar. Kemudian ada titik 3, ini adalah kita bagikan. Jadi di sini di KineMaster, setelah kita mengedit video, setelah kita ekstrak, bisa langsung kita bagikan Bapak Ibu. Kita bagikan kemana? Nah, di sini bisa lewat Bluetooth, pesan, Google, YouTube, segala macam, email, InShot, Facebook, Drive, ya, upload foto, micet, TikTok, WA, Telegram, dan lain sebagainya. Jadi makanya slogannya kan edit, share. Jadi kita edit langsung bisa kita bagikan. Kita bisa langsung bagikan misalnya di WA. Langsung saya bagikan. Nah, saya tidak ada grup untuk yang ini. Ke saya, Pak. Ya, Pak. Kirim ke saya coba, ke Edi. Enggak, nanti ini saya belum ada nomornya Pak Edi ini. Kan ada. Ya, nanti silahkan masuk aja ke grup Pak, nanti saya kirim ke grup Pak. Siap. Nah, ini misalnya saya kirim ke grup Telegram saja. Kayaknya ada Telegram. Ini handphonenya soalnya, nah ini belajar video editing KineMaster. Oh, tidak dapat mengirim pesan di grup ini berarti karena kita bukan, ini memang yang saya buat praktek ini bukan bukan anggota grup di situ. Kalau nggak bisa berarti karena kendala diblokir sama Telegram. Nah, ini bisa saya kirimkan. Ya. Itu sudah terkirim. Sudah selesai Bapak Ibu cara mengedit atau menambahkan foto dan tulisan di KineMaster. Nah, kalau kita tutup, di sini kita kembali. Proyek yang tadi kita kerjakan sudah tersimpan di My Project seperti ini Bapak Ibu. Ya, proyek saya, di sini kartu 17-an ada di sini. Pasti punya Bapak Ibu juga ada di sini. Jadi kalau kita mau buka sewaktu-waktu sudah ada di sini. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Silahkan.
Itu hasil proyeknya langsung tersimpan otomatis ya Mas ya? Iya Pak, betul Pak. Siap. Sudah tersimpan otomatis. Iya. Dan sudah ada langsung di KineMasternya Pak, hasil ekspor Pak. Oh iya. Kalau kita misalnya mau buka lagi, bisa misalnya ini tadi udah saya tutup kan ya Pak ya, sudah saya close. Sekarang kita pengen melihat lagi, ya kita tinggal kembali saja ke handphonenya, ke KineMasternya. Nah, kita buka lagi misalnya di KineMasternya. Nah, ini ada. Siap. Kita buka di sini. Di proyeknya mau kita edit lagi bisa. Atau kalau Bapak pengen melihat langsung di file, pengelola file ada di folder di sini. Bapak cari nanti KineMaster atau di video mungkin biasanya ada di video, klik video. Nah, itu ada 17-an. Nih. Sudah ada di pengelola video ada. Jadi sudah otomatis tersimpan di handphone kita. Kemudian untuk pembelajaran malam hari ini. Oh ya, kalau Bapak Ibu yang ingin bergabung ke grup tadi WA-nya, nanti saya kirim ke sana hasilnya Bapak Ibu, dan tadi juga sudah saya kirim template-nya ya. Ini saya kirim ke chat ya Bapak Ibu ya. Link daripada grup WA-nya. Silakan kalau mau gabung. Untuk yang belum absen tadi, absennya sudah saya kirim linknya kayaknya. Kirim lagi Mas absennya. Itu form Google, itu link absennya. Baik, ini ada link IG saya. Saya ingin memberikan kontes pada Bapak Ibu. Silahkan hasil daripada praktek malam ini, atau Bapak Ibu ingin membuat lagi yang lebih cakep, silahkan di-share di IG Bapak Ibu, atau dikirim ke grup juga boleh. Kalau di IG silahkan tag nama saya @eko_tlax. Nah, nanti yang bagus atau yang berkreatif akan saya kasih kode promo gratis 1 bulan. Lumayan Bapak Ibu, 1 bulan dapat kode promo harga 50.000. Nah, kalau Bapak Ibu pengen langsung beli juga boleh, ya harganya 50.000. Kemudian kalau sudah bikin, sudah di-share, nanti akan saya pilih mana yang paling bagus. Berikutnya, untuk yang tadi pernah saya sampaikan, sebenarnya tadi kan cuman template dan menambahkan foto dan tulisan saja. Nah, kalau Bapak Ibu pengen membuat template seperti yang saya share tadi, bisa. Nanti kita belajar di kelas berikutnya, yaitu di kelas yang berbayar. Atau nanti akan saya berikan template yang lain, tidak hanya itu, akan saya kasihkan juga mungkin cara membuat intro tadi yang pernah saya sampaikan, bisa. Saya akan buka kelas untuk insya Allah kalau enggak ada halangan hari Selasa, malam Rabu. Silakan nanti kalau yang ingin daftar bisa japri saya. Nah, untuk malam ini nanti saya kasih template untuk peringatan Tahun Baru Islam. Ya, silakan nanti diedit, ditambahkan nama Bapak Ibu. Silakan untuk dikirim ke temannya, ke kerabatnya. Ya, karena Tahun Baru Islam kan jangan hanya tahun Masehi saja yang kita rayakan, ya, kita Tahun Baru Islam juga bisa kita
ramaikan. Nanti saya kirimnya ke grup WA atau juga di grup Telegramnya. Silakan yang mau gabung untuk masuk ke grupnya. Oh ya Bapak Ibu, untuk kelas seperti ini adalah rutin setiap malam minggu. Ini adalah kelas gratis. Bapak Ibu silahkan kalau setiap malam minggu pengen belajar, ini gratis sebagai sarana pembelajaran menambah wawasan. Atau ingin mengajak teman, silahkan. Saya biasa mengadakan kontes untuk mengajak teman yang paling banyak, saya juga kasih kode promo. Ya, karena memang kita ingin berbagi sekali, 2 kali, dan kalau bisa setiap hari. Karena di luaran sana banyak sekali sebenarnya tutorial-tutorial cara membuat video, tapi kalau kita melihat hanya dari YouTube, kita hanya bisa melihat saja, nggak bisa bertanya, nggak bisa kalau ini bagaimana, tahu-tahu sudah jadi. Tapi kalau belajar langkah demi langkah seperti ini, mudah-mudahan bisa dipahami, jadi bisa membawa manfaat, bisa langsung bertanya apa yang perlu ditanyakan. Tuh. Kira-kira ada manfaatnya Bapak Ibu belajar seperti ini? Ada, Mas. Mudah-mudahan bermanfaat Iya. juga buat semuanya. Iya. Oke, saya kira cukup untuk malam hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa japri atau sekarang mau ditanyakan juga silahkan. Untuk kelas hari ini karena sudah selesai. Yang mau balik ke kelas utama juga dipersilahkan. Kalau mau istirahat juga monggo. Jadi ini kelas kan namanya kelas gratis, bebas Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya mau gabung lagi di kelas utama tadi, boleh kita kembali ke sana. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu ingin ikut kelas yang berbayar, nanti tinggal daftar saja ke saya. Kalau tidak, ikut yang gratisan saja setiap malam minggu, dengan senang hati saya terima Bapak Ibu untuk bisa hadir. Syukur-syukur bisa ngajak teman-temannya. Demikian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf sekali. Mungkin dalam tutur kata saya ada banyak kesalahan. Ya, mohon dimaafkan karena kita masih ya namanya manusia pasti ada kesalahan-kesalahannya. Demikian saja. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Terima kasih Eko. Pak Eko. Ilmunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam Ibu Enda. Izin live ya Mas Eko. Ya, silakan Pak. Pak, pertanyaannya. Oh, gitu. YouTuber yang viral. Ya itu tadi, kalau viral, bikin sesuatu yang berbeda, Bu. Contohnya, Ibu Ya, berjalan di atas lumpur Lampindo. Itu kan viral nantinya, Bu. Iya, boleh lah. Nanti Atau bikin gini tweet. sih, atau bikin make up yang aneh-aneh, Bu. Itu nanti juga viral. Jadi kembali lagi, viral itu teman-teman out of the box ya. Yang lain